dan juga Insan Pusri. Balik lagi di Potret Podcast Trending Topic. Boleh tepuk tangannya dong. Ini adalah episode ke-7. Jadi spesial juga untuk hari ini kita kedatangan. Kalau biasanya narasumber itu 1. Nah, kali ini ada 2. Jadi untuk seluruhnya silakan langsung saja untuk bergabung. Dan semoga sehat selalu ya. Tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Karena hari ini juga podcast Trending Topic persembahan dari Pusri Palembang itu tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker. Baik, jadi jangan lupa juga untuk hari ini itu dengan tema kita Data Driven Mindset. Jangan lupa untuk langsung drop pertanyaan karena nantinya ada pertanyaan yang akan dipilih yang terbaik pastinya yang akan mendapatkan hadiah secara langsung persembahan dari Pusri Palembang. Jadi untuk seluruhnya silakan langsung saja bergabung dan pastinya untuk hari ini juga ini hujan ya. Wah, hujan, mendung, dingin, enak sambil ngobrol, sambil juga Sobat Pusri ngopi bisa langsung aja. Jadi kita udah kedatangan juga narasumber untuk hari ini ada Bapak Ramadan Afiadin. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah terkejut sehat. Nih Bapak. Iya. Terkejut saya nih, terima kasih nih. Iya. Udah dihadir di sini saya. Ini adalah salah satu yang sangat spesial juga karena Pak Ramadan ini IT antusias ya Pak ya. Iya. Siapa yang sekarang ini senang banget sama IT, ini adalah salah satu penyuka seperti itu. Iya. Pecintanya. Begitulah. Terus ada juga Bapak Rian Setiawan. Bapak atau Mas nih enaknya kita panggil? Bebas sih. Emang mancing Mbak Nilam. Mas aja ya. Mas aja boleh. Iya. Kalau Koko nggak mungkin. No. Jadi udah kedatangan 2 narasumber kita untuk hari ini dengan pembahasan kita data driven mindset. Jadi untuk yang penasaran apa sih data driven mindset, mungkin juga Sobat Pusri atau Insan Pusri itu baru mendengar data driven itu apa seperti itu. Nah ini akan dijelaskan secara langsung oleh Bapak Ramadan Afiadin. Sebenarnya apa sih Pak data driven itu? Betul nggak cara penyebutannya itu data driven atau driven? Iya. Data driven mindset ya, jadi silakan coba di Google Translate ya. Pas dia pencet tombol speech. Kelihatan banget ya Pak ya, orang dusunnya ya. Selama ini bukan driven ya. Driven jadi ya Pak. Driven. Jadi bagaimana kita punya mindset atau pola pikir bahwa kita itu selalu bergerak itu dalam rangka mengambil keputusan atau bergerak dalam rangka kita melakukan sesuatu itu based on data. Karena di zaman sekarang semua kegiatan bisnis itu semua didasarkan atas data. Di zaman digital ini semua data terkumpul sehingga data itu dimanfaatkan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Malah yang kadang-kadang dengan data yang ada yang selama ini kita ambil keputusannya A gitu ya. Tapi di data itu menyebutkan kita tidak boleh ambil keputusan A ya, mau nggak mau kita ambil keputusan B. Berarti data itu sangat penting sekali ya Pak ya? Ya betul. Harapannya nanti inilah yang akan menggerakkan kita untuk bisa bekerja nih di Pusri di zaman era digital ini. Nah nantinya ada kaitannya dengan Pusri sebagai salah satu anggota holding pupuk ya. Bahkan di PIHC sendiri pun juga sudah menetapkan gitu di strategic house-nya. Ada strategic house yang menetapkan bahwa betapa pentingnya itu yang namanya data gitu loh. Betul. Menjadi pondasi. Jadi kalau misalnya mau ngambil keputusan apa saja seperti itu ya Pak ya, kalau kita mulai dari data driven itu harus menggunakan data. Yes, Tidak bisa mengambil keputusan dengan kira-kira seperti itu ya Pak ya? Ya, bahkan kirologi pun masih pakai data juga ya. Cuman tadi artinya akan semakin tajam dan tepat keputusan yang diambil kalau datanya tambah banyak kan. Nah, sekarang ini kita perlu menggerakkan juga. Bukan hanya mindset untuk bisa menggunakan, tapi mindset untuk bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal data, nanti kita bakal ngobrol lebih luas lagi nih Pak. Data apa aja sih yang penting? Tapi kalau ngomongin soal data driven ini penting nggak sih Pak ada di Pusri? Iya. Nah, itu. Mungkin nih teman-teman kalau lihat di ininya ya, di Instagramnya ya, itu ada slide saya share itu di screen-nya itu. Itu ya Pak ya, kita bisa lihat di bawah tuh. Betul, nih seluruh rakyat pupuk Indonesia se-Indonesia harusnya sudah paham ini, harus sering-sering melihat nih strategic house. Bahwa ini nih sebenarnya strategi pupuk Indonesia saat ini sampai
2024 lah katakanlah gitu ya. Bahwa harus dipahamin nih strategic house dia punya 5 pilar. Pilar itu artinya apa yang lagi difokuskan untuk diperbaiki saat ini gitu ya strategiknya. Dan kemudian dia punya pondasi. Ada sekitar 4 pondasi dari rumah gitu kan, gambarnya kayak rumah nih. Ada pilar-pilar tiang-tiang, 5 biji nih tiangnya. Kemudian ada lagi 4 pondasi. Nah, saya ini sebenarnya mau mengambil satu pondasi yang mungkin karena saya antusias ya, katakanlah ketertarikan saya dengan IT. Satu yang ada kaitannya dengan IT itu adalah di pondasinya ternyata. Pondasi nomor 6 tuh. Itu namanya, kalau kita baca ya itu Digital and Advanced Analytic Capability. Nggak ada kalimat IT-nya nih, saya bingung nih, nggak ada kalimat IT-nya. Tapi bicara adalah digital dan Advanced Analytic Capability. Artinya Pupuk Indonesia itu pingin kita punya kapabilitas untuk bisa menganalisa dengan cara yang advance lah ya, dengan cara yang maju. Artinya yang analisanya pakai apa? Pakai data lagi Pakai ya data. Pak ya? Yang dianalisa apa dengan data juga. Jadi sebenarnya Pupuk Indonesia sangat mengharapkan sekali kita punya pondasi yang baik untuk bisa memiliki kemampuan, capability. Nah, kalau bicara capability, maka saya akan nyenggol-nyenggolnya nih pasti bicara tentang orang. Bicaranya tentang budaya, nanti bicara tentang mindset. Nah, makanya kita coba diskusi nih sama teman-teman Pusri seluruh bahwa kita juga harus bisa mendukung di strategic house dan kita fokus nih untuk meningkatkan kapabilitas kita gitu, kemampuan kita untuk bisa memanfaatkan data lah dengan baik. Kalau kita detailkan nanti ya, mungkin ini kalau di-share lagi nanti slide-nya, mungkin nanti di satu sesi kita akan coba detailkan buat teman-teman yang berminat. Bahwa di dalam digital advanced analytic capability ini salah satunya adalah artinya dia harus manusianya lah intinya ya yang harus kita olah. Nah ini yang mindsetnya ya Pak ya, harus mindsetnya lah diubah yang ya, menjadi Pak, modal utama dulu buat ke depan. Jadi keinginannya adalah bagaimana ini kita memiliki orang-orang yang punya mindset atau budaya yang kaitannya dengan data. Betul. Sepertinya Seperti Sobat begitu. Pusri ini harus memasang otak yang sangat pintar. Iya, harus konsentrasi tentang data driven mindset ini sendiri. Silakan tatap mata. Iya. Jadi untuk mata yang hostnya. bertanya, jadi untuk yang ingin bertanya harus yang memang benar-benar menarik ya. Nanti akan kita pilih pasti ya. Nah, ini kalau ngomongin soal data driven ini sendiri Pak, Bapak concernnya itu dari tahun kapan sih untuk data Concernnya? ini sendiri ya? Oke, mungkin latar belakangnya nih, mungkin kenapa saya yang ngebahas ini gitu ya, kenapa nggak orang lain. Sebenarnya tadi karena Kenapa tertarik gitu Pak? di judul flyer sendiri kan saya juga memposisikan diri saya sebagai IT entusias. Oke, saya sebenarnya dulu masuk Pusri memang di bidang TI, di unit kerja teknologi informasi. Dan terakhir saya menjabat sebagai VP IT waktu itu. Dan kemudian sekarang saya sudah bekerja sebagai staf direktur utama. Tapi saya tetap memiliki, tetap diberdayakan maksudnya dengan latar belakang tersebut untuk bisa memanfaatkan keahlian IT tersebut. Oke. Kembali ke pertanyaannya Mbak Tiara tadi ya, jadi sebenarnya saya juga memposisikan ya paling tidak gitu ya, saya akan mencoba untuk mendorong strategic house ini supaya orang mengerti ya, terutama sesuai dengan pondasi yang ke-6 tadi. Saya bukan, I'm not a change champion atau change leader gitu ya. Direksi bukan gitu, struktural juga enggak gitu. Milenial juga enggak, change agent pun juga enggak di saya. Jadi saya memposisikan diri saya, oke, saya mungkin sebagai change booster nih. Tapi Bapak kayak milenial deh Pak. Iya. Terima kasih ya. Langsung Bapak nggak fokus. Oke, lanjut Pak. Betul. Tunggu rambut saya panjang, baru kelihatan milenial atau enggak kan, ubannya udah banyak. Oke. Betul. Jadi sebenarnya justru saya memposisikan sebagai change booster lah. Jadi kita penyemangat ya buat para change agent, change champion, dan juga mendorong apa yang change leader inginkan. Jadi ya ikut-ikut ikut-ikut apa istilahnya ya, berpartisipasi ya untuk perubahan transformasi. Itu perlu dilihat deh. Ini strategic house Pupuk Indonesia. Artinya kita tuh secara sadar itu tahu bahwa Pupuk Indonesia sedang bertransformasi. Artinya Pusri pun
akan kena transformasi. Mungkin sudah berasa di seluruh dunia kerja kan, bagaimana penjualan bertransformasi. Mungkin dulu diawali dengan IT, itu terlihat bahwa memang kita sedang berada dalam arus transformasi. Ayo kita ikuti dengan konsep strategic house ini, tapi kita mulai deh dari orangnya menurut saya. Kita lakukan dari start from individual dari Pusri sendiri. Ayo saya semua nih pada sadar data nih maksud saya, dengan menumbuhkan data driven mindset. Kira-kira. Gitu ya Pak ya? Iya. Tapi menurut Bapak sendiri, Pusri udah bertransformasi nggak sih Pak? Iya, Pusri bisa bertransformasi ya saya yakin. Dan semakin dikuatkan lagi dengan Pupuk Indonesia sendiri. Dia sudah punya satu direktorat yang nama direktoratnya transformasi bisnis. Artinya komitmennya tinggi sekali kan. Untuk bertransformasi itu ya Pak ya? Dan sekarang pun di Pusri sendiri juga sudah ada unit kerja divisi transformasi bisnis. Artinya komitmennya secara organisasi tinggi dong. Sekarang tinggal gimana di lapangan ya kan, macem-macem nih. Ada rumah itu bayangin tuh ada 6 pilar mesti ditransformasi. Ada bawahnya ada pondasi yang mesti diperbaiki, dibangun. Itu kerja rame-rame ya, nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Jadi saya pikir sih saya merasa untuk ikut berperan saja di sini, dan saya yakin banyak teman-teman di unit kerja juga pasti punya peran yang sama, punya concern yang juga tinggi gitu ya. Karena ujung-ujungnya emang buat Pusri Maju 2025 gitu deh. Nah ini kita bisa lihat ya Pak ya, ada 6 pondasi tadi yang Bapak bilang seperti itu, kita munculin di bawah. Jadi ada strategic house ya Pak ya? Iya, betul. Betul. Ini kalau menurut Bapak sendiri, kalau untuk transformasi bisnis tadi Pusri sudah bertransformasi seperti itu ya Pak ya? Betul. Dengan bekerja bersama-sama. Kalau untuk transformasi budaya, kalau dari penglihatan Bapak seperti apa nih Pak? Transformasi budaya, betul nih. Budaya sendiri juga sekarang kita mungkin sudah merasakan yang lebih dari sisi core values dulu ya. Tata nilai orangnya nih. Nah, itu dari sisi moralnya mungkin yang diperbaiki dengan kita tahu namanya core values akhlak ya dari BUMN. Dan itu sangat menunjang sekali karena itu tata nilai dasarnya. Nah, namun dari sisi ketika kita beroperasional, bagaimana kita mengimplementasikan akhlak tersebut ya, salah satunya adalah tadi, kalau saya akan concern bahwa akan saya silangkan dengan digitalisasi tentunya. Artinya transformasi kan tidak hanya transformasi budaya, ada namanya transformasi bisnis gitu ya, dan juga sekarang juga ada namanya transformasi digital gitu ya. Nah, kita nggak tahu siapa nanti akan merencanakan transformasi digitalnya, tapi intinya kita siapkan dulu deh dari unit yang terkecil, individu kita nih, insan Pusri gitu ya, aware dulu deh, gimana sih data ini diapain sih? Data tuh dikumpulin gitu ya Pak ya? Iya, dikumpulin, dan jangan apa ya, saya tuh ngeliat jangan sangat tergantung sama teknologi gitu. Teknologi itu suatu yang investasi yang berisiko tinggi untuk ini kalau kita beli bakal sukses nggak ya? Sulit kan. Kan lebih baik kalau orangnya dulu aware, oh ini data penting. Terus saya nyarinya di mana? Gimana saya ngumpulinnya? Nah itu yang saya ingin coba tumbuhkan supaya nanti data itu bisa terkumpul dengan sendirinya, dengan tools apapun. Bagaimana di lapangan mereka mengumpulkan data. Nah ini saya juga makanya di sesi ini saya juga ngajak nih milenial nih sebelah kiri saya ya, di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini ada milenial yang bukti nih, maksud saya itu ya, saya bukannya cuman ngomong ini tidak mungkin apa tuh sesuatu yang tidak mungkin gitu, enggak, ini mungkin, artinya contoh lah gitu apa yang terjadi sudah di Pusri di sini. Salah satunya yang dilakukan oleh Mas Rian. Mas Rian. Iya. Jadi Mas Rian ini dari departemen mana Mas? Saya dari Departemen Rendal Produksi. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Rendal itu bisa dibilang tempat atau wadah di mana kita tuh menghitung semua produksi, konsumsi bahan baku maupun pengeluaran produk-produk Pusri, baik itu berupa curah maupun yang bag. Nah, di Rendal itu banyak sekali data-data yang terkumpul, dan selama ini juga sebenarnya datanya tuh kayak gimana ya? Kalau anak non teknis baca pasti bingung. Gitu. Nah, jadi di sini kalau saya enggak sih, Mas. Bisa ya? Pintar banget. Angka-angka semua gitu. Pintar banget. Terus. Nah, jadi kemarin saya coba mengajak teman-teman di Rendal, kenapa nggak kita coba bikin data ini menjadi lebih user friendly. Jadi orang yang bukan non teknis itu ngelihatnya langsung ngerti, oh ini maksud datanya gitu. Kalau anak teknis kan ya jelas gampang banget, oh ini. Nah, jadi di sini kita di Rendal itu sedang mengembangkan sebuah wadah namanya itu Daspro. Jadi dashboard produksi, di mana isinya itu ada data produksi,
harian, data produksi bulanan maupun tahunan yang sampai ke belakang. Dan datanya tadi itu benar-benar fresh. Data kemarin bisa dilihat hari ini. Bahkan kita paling lama jam 12 siang data itu udah kelihatan. Data berapa sih produksi urea hari ini kemarin, berapa sih produksi amonia kemarin, atau kemarin Pusri itu jual ke kapal berapa banyak sih gitu. Baik itu urea curah maupun amonia curah, dan itu semuanya ada di dalam dashboard produksi yang sedang dikembangkan oleh Departemen Renal Produksi gitu kira-kira. Itu berkat kerja sama tim tadi ya Mas Kerja ya? sama tim. Jadi datanya lengkap. Datanya seperti lengkap, itu. jadi dikumpulin, terus dibuat, ditampilin dalam bentuk yang lebih user friendly gitu. Tapi sejauh ini Mas memanfaatkan data driven itu apa sih yang sudah dirasain kayak gitu? Yang dirasain mungkin pengambilan keputusan ke depan. Jadi kalau kita ngelihat data yang kemarin, oh ternyata kayaknya ada yang salah nih dengan yang kita lakuin kemarin misalnya. Jadi kita coba benerin hari ini atau besok. Atau yang kemarin, oh ternyata ini bagus nih, kita pakai ini aja terus, kira-kira kayak gitu. Itulah gunanya data tadi fresh. Data kemarin hari ini udah bisa dilihat. Ini sangat berguna buat teman-teman yang kebetulan saya mantan operator pabrik. Jadi kita tuh senang banget kalau ngelihat hasil yang kita kerjain hari ini besok udah tahu. Jadi besoknya kita bisa ngeliat, oh berarti kemarin yang aku kerjain bagus gitu. Aku mau ulangin lagi deh gitu kira-kira. Dan itu benar-benar berpengaruh ke pola kerja teman-teman di pabrik gitu. Berarti itu menurut Mas Rian semua departemen harus? Semua departemen harus, karena di dashboard yang dikembangkan Rendal ini kita ngumpulin data dari pabrik Pusri 1B, Pusri 2B, 3, 4, 5, 6 gitu. Semuanya dikumpulin di Rendal dan ditampilkan dalam sebuah dashboard. Gitu. Menurut Pak Ramadan sendiri, seluruh departemen itu harus menggunakan data driven ya Pak ya? Dan harus mengganti mindsetnya ya Pak ya? Betul. Saya mau menggarisbawahi yang katanya Mas Rian nih, freshness. Jangan salah ya, tuh data yang fresh itu sangat mahal sekali. Itu data historical, itu data yang ya tidak sangat mahal, tapi itu berguna dalam rangka analisa atau mungkin buat trending gitu ya, melihat forecasting ke depan. Tapi freshness itu penting. Oke, yang saya coba bawa di sini adalah yang dibawa Mas Rian itu contoh di level di unit proses bisnis produksi ya. Gimana dengan ranah-ranah lain, proses bisnis lain seperti penjualan? Apa di sana punya yang namanya operator orang penjualan? Apa di sana punya alat-alat ukur di penjualan, punya meteran-meteran kayak di pabrik? Enggak kan? Dan biasanya penjualan itu pasti akan sangat memanfaatkan teknologi digital. Jadi seperti kalau salah satu e-commerce gitu ya, nggak mungkin nyebut merek kan di sini ya, tapi intinya kalau kita nggak apa-apa Pak kalau dia sponsor kita. Oh iya, nggak ada ya, Kumas nggak ada. Oh enggak, kita banyak uang Pak, pakai uang sendiri. Lanjut. Kalau di e-commerce seperti itu, karena dia berbasis platformnya digital, semua transaksi itu di aplikasi digital tersebut. Sehingga behavior, kebiasaan pelanggan, kapan dia beli apa saja, dia melihat apa saja, akhirnya ketangkep tuh. Nah, harapannya nanti ke depan juga sepertinya kalau memang Pupuk Indonesia memang ingin bertransformasi digital, pasti dia akan ke ranah yang cukup strategis kan, tidak hanya di produksi, penjualan juga gitu ya. Jadi di penjualan bisa jadi akan memanfaatkan teknologi digital. Namun tadi saya perlu ingatkan juga bahwa tidak semuanya bisa ketangkep secara digital, kemungkinan seperti itu karena di lapangan nih bicaranya. Maka yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan dari pencatatan digital tersebut adalah menggunakan orang. Jadi bayangkan nanti misalnya Mbak Tiara, saya pengen tahu kenapa ini di salah satu daerah gitu ya, penjualan di Pusri itu kok rendah sekali penjualannya bulan ini. Saya ingin tahu sekarang. Nah sekarangnya gimana ngambil datanya sekarang? Nah caranya adalah kita coba kumpulin orang-orang di lapangan yang dia care, tahu nih kenapa saya ini diminta untuk, ayo tolong kamu cariin datanya sekarang, kamu datangin semua toko pupuk di wilayah kamu dan kamu catat berapa harganya sehari ini, berapa jumlahnya yang ada terpampang di katakanlah di etalasenya. Itu dalam ketika Mbak Tiaranya nge-WA nih ke rombongan tim itu nanti akan kembali dengan data-data yang sudah siap, fresh, datanya baru dia catat dan dia kirim. Dan itu tidak perlu teknologi canggih. Mbak Tiara cukup menggunakan WA. Mbak Tiara siapkan dulu lah Google Form-nya.
Google Form ya, create form. Kemudian di Google Form itu kan tersimpan ke Excel-nya ya. Nah, kemudian nanti mereka akan isi dari tempat masing-masing menggunakan handphonenya. Akhirnya data terkumpul. Freshness itulah yang saya sangat hargain sekali, nilainya itu sangat tinggi sekali. Nanti ada istilah yang kalau saya mungkin di beberapa sesi pembicaraan di tempat lain saya sering sebut data is the new oil. Data adalah minyak ya istilahnya nih. Bisa jadi duit Pak ya? Nah, ya bisa jadi data is the new oil, bukannya orang yang berharga itu orang dulu bilangnya the new gold gitu ya. Nah, ini the new oil. Betul. Jadi data tuh paling penting banget ya Pak ya sekarang ini ya Pak dan ya. freshness-nya sangat penting. Betul. Itu yang perlu ditekankan. Nah, ini untuk Sobat Pusri dan juga Insan Pusri pastinya boleh langsung saja bertanya kalau ada pertanyaan ya Pak ya. Karena ini banyak Pak yang udah bergabung. Ada 60-an lebih seperti itu dan di sini ada Aidil baik, Aidil. Ada Ceoni. Kita sapain dong untuk yang udah bergabung ya. Sapa dulu. Hai Sobat Sore. Ada Apriyadi Rolis. Temennya Mas Rian. Oh, Haji Rian lagi puasa Syawal. Oh, lagi puasa ya Mas ya? Lagi puasa ya? Enggak. Lanjut nih, jadi kalau misalnya pengen tanya langsung, nanti pertanyaan terbaik itu akan langsung diberikan hadiah tapi di akhir acara. Jadi silakan langsung di kolom komentar langsung ya. Nah, ini kita lanjut lagi ke pertanyaan, karena ini kalau ngomongin soal data driven ini sendiri, memang kita harus mengganti mindset kita ya Pak ya. Kita harus aware sekali dengan data, karena memang data ini sangat penting sekali. Apalagi di PT Pusri Palembang, semua departemen itu sebenarnya sangat penting untuk data, untuk mengambil keputusan dan lain-lain. Nah, ini kalau dari pertanyaan selanjutnya, kalau bentuk komitmen dari PT Pupuk Indonesia untuk bertransformasi bisnis di lingkungan anak perusahaan itu seperti apa Pak? Saya kira sudah terjawab tadi ya, bahwa dengan dia memiliki sebuah direktorat khusus gitu ya, dan juga Pupuk Indonesia sendiri kan juga memposisikan diri sebagai aktivis holding, atau juga sudah mulai dia turun ke operasional gitu ya untuk bisa melakukan transformasi. Bahkan transformasi bisnis di anak perusahaan kan juga kebanyakan dipegang sama direktur utama gitu. Ada seberapa pentingnya tuh sampai CEO-nya langsung nge-handle transformasi. Saya kira itu sudah sebuah komitmen tersendiri lah. Tinggal teman-teman Insan Pusri-nya itu juga semangat nih gitu. Ayo semangat nih. Saya sebagai change booster cuma bisa ngasih semangat doang sih. Cuman intinya paling nggak semua terbuka mata dan semua kita ajak di sini. Saya juga mengajak teman-teman IT juga gitu ya. Jangan bukan berarti istilahnya ini Mas Rian buat sendiri terus orang TI-nya ngapain gitu ya. Ya enggak. Jadi IT itu ada I ada T-nya. Teknologinya itu nanti akan dikelola sama teman-teman TI. Dia nyimpen datanya di mana, gimana datanya di backup, dijaga gitu ya, informasinya atau sistemnya. Tapi I-nya nih, huruf I-nya, informasi yang bisa baca itu data, maknanya apa, itu insight yang didapat dari data tabel-tabel ini maksudnya apa sih, kan itu yang ngerti cuma orang pemilik proses bisnis kan, bisnis proses owner. Jadi kalau bisa I-nya itu kita coba sandingkan dengan teman-teman user, dan T-nya itu nanti akan dipegang sama teman-teman IT-nya sendiri. Jadi nanti punya kekuatan IT yang cukup sempurna lah gitu ya. Jadi mereka rombongan I-nya itu kita serahin ya, user kalian segera kumpulin deh data-data, jadi olah dan kumpulkan menjadi informasi. Toolsnya apa? Nanti kita siapin dari TI ibaratnya. Nyimpennya di mana? Disiapin ibaratnya. Saya juga udah sedikit bicara banyak dengan teman-teman departemen TI, mereka juga meningkatkan kompetensi mereka yang untuk ngurusin urusan teknologi nih, mereka juga sudah mulai tingkatkan itu. Tapi menurut Bapak Insan Pusri antusias nggak sih Pak untuk mengganti mindset ini? Intinya bahwa apa ya? Harusnya antusias ya. Jadi kita memang perlu pukulan keras sebenarnya. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya nggak perlu terjadi sesuatu hal buruk dulu gitu untuk kita memulai. Tapi paling nggak dengan hal yang baik. Seperti apa nih? Pupuk Indonesia sudah memfloorkan strategic house, udah menjadikan pondasi bahwa namanya data itu hal yang sangat penting gitu ya. Jadi paling nggak kita tangkap dah, kemudian kita olah untuk kebutuhan perusahaan kita gitu ya, meningkatkan daya saing paling tidak atau bertahan. Dan perlu satu diingat juga bahwa informasi ini bukan cuma buat kita loh, itu juga buat pihak ketiga, stakeholder. Katakanlah gini, katakanlah informasi sederhana saja, misalnya Mbak Tiara ngantri di bank, masuk ke bank,
yang ngantri rame nih. Tiba-tiba Mbak Tera langsung ngeloyor aja masuk ke customer service. Lah yang ngantri sebelumnya kan bingung, kok enak ya Mbak ini maju-maju aja ya. Dia ngambil nomor dulu. Ya kan? Sementara dia tahu nomor saya nomor sekian gitu kan. Dengan cara dipampangkan di layar depan gitu ya. Nomor sekian dipanggil gitu ya. Nah ini juga bisa terjadi misalnya katakanlah di antrian pupuk misalnya. Bagaimana truk pada masuk gitu ya, yang truk satunya sudah ngantri, terus itu terlihat di sana oh antrian dia mau ngambil truk, mau ngambil pupuk yang mana, ya kan? Kan pupuk macam-macam nih, dan mengambil di pintu untuk bongkar muat yang sebelah mana, itu artinya informasi buat stakeholder juga perlu gitu loh. Mereka juga perlu informasi dengan kita sajikan gitu ya. Minimal nyaji nomor antrian misalnya kan. Artinya juga penting nggak cuma buat kita di dalam, tapi buat stakeholder, pihak ketiga yang juga mendukung proses bisnis kita, atau juga buat konsumen nih ujung-ujungnya nanti. Konsumen katakanlah kaitan dengan product knowledge mungkin ya kan, bagaimana pengetahuan cara bercocok tanam, itu sebenarnya data itu luas ya, artinya bukan cuma angka-angka dalam tabel saja, tapi sebenarnya semua informasi yang bisa diolah dan di-share untuk kebutuhan stakeholder lah, internal, eksternal. Dan pasti bisa diolah lebih praktis ya Pak ya, Diolah untuk lebih data baik, sekarang ini ya, karena kan betul. sekarang ini teknologi sekarang berkembang Iya, seperti itu, betul. bisa melalui WhatsApp dulu Betul. dan lain-lain. Gunakanlah teknologi yang sederhana supaya kita juga nyaman ya, jangan dibuat rumit gitu loh. Benar. Saya yakin juga mungkin Mas Rian bisa cerita juga teknologi yang digunakan apa sih gitu. Iya. Ini Mas Rian gunain canggih kayak teknologi gimana? apa? Atau langsung nulis di tangan? iya gimana aja? Tulis tangan apa pakai apa nih? Kan ya standar sih di Rendal itu kan semua data itu di dalam Excel loh kan. Excel data angka judul apa gitu, dan semuanya ini kita olah di Rendal itu dalam bentuk dashboard. Bentuknya itu web progressive app. Jadi dashboardnya tadi itu bisa dilihat atau diinstal di hampir semua device yang teman-teman punya, mulai dari iPhone, Android, iPad, Android Tab, Mac OS, ataupun juga Windows, semuanya bisa dilihat. Dan data itu benar-benar diupdate real time. Pada saat tim Rendal update, datanya juga update gitu. Jadi semuanya nggak ada alasan HP aku nggak support, nggak. Jadi kita bikin semuanya support ke any device, semua OS gitu. Semua ya. Semuanya. Oke. Karena di sini juga kita tampilin nih Pak nih, di support semua di semua device seperti itu di bawah ini ya. Oke. Bisa dilihat nih Sobat Pusri dan juga Insan Pusri. Ini banyak juga nih yang tanya. Kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Ada Endra, nanti pertanyaannya dibahas ya. Ada Endra, selamat sore, selamat bergabung. Hai Kak Aidil. Terus juga ada Zain. Kak Aidil ini banget deh, banyak banget nih kuotanya. Oh, iya. Dan Gratisan dong, iya, Pusri ID. gratisan ya. Oh, iya. Oh iya oke. Ada Zain juga, ada Dwi mau nanya apa, silakan tanya. Kira-kira pertanyaannya apa, nanti bakal dikasih hadiah, tapi untuk pertanyaan terbaik. Nah, kita ke kuis dulu. Karena ini udah banyak juga nih yang pengen kuis kayak gitu, karena kuis ini akan ada 3 jawaban yang akan kita ambil pemenangnya, dan nanti akan kita umumkan di akhir acara di Instagram kita di Pusri Palembang. Nah, ini Pak Ramadan, silakan Pak Ramadan. Kira-kira pertanyaannya apa nih? Oh iya, nggak usah deh Pak, kita aja. Iya. Ya, bagus lah yang ngasih hadiahnya kan dari Mbak Tiara ya. Iya, Kan kita yang suruh takutnya ngasih Bapak hadiah. ini Kita yang udah bocorin. pusing. Takutnya Bapak pusing Pak. Jadi kita aja. Iya. Oke, Silakan. ini pertanyaannya bisa dilihat langsung ya di layar yang ada di bawah ini. Oh, aduh. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu pilar strategic house pupuk Indonesia. Wah, aduh, tadi ada 6 ya Pak ya? Ada 5. Oh, 5. Iya. Saya nggak mau nambahin aja nih Pak. Nomor 6-nya pondasi. Oh iya, Pondasi. pondasi. Karena pondasi itu paling penting Pak. Kalau Pondasi kita banyak penting. kerjaan, kalau kita nggak makan nggak ada pondasi. Iya, betul. Iya. Nyambungnya nih Bapak. Oke. Foundation. Ayo semuanya, silakan langsung Iya. jawab pertanyaannya. Ini mudah banget ya Pak ya. Sebutkan. Kalau menyimak mudah-mudahan Iya. banyak itu gambar Banyak. strategic Apalagi house. Pak, ini cuma salah satu Pak, enggak Oh, lima-limanya. salah satu ya? Oke. Iya, salah iya. satu aja. Hmm. Karena kita tuh memang banyak rezeki Pak, mau Alhamdulillah. mau pagi-pagi. Alhamdulillah. Sultan Iya. Pusri. Pusri Jaya. Iya, silakan ya. Sebutin. Kita lihat nih jawaban-jawabannya. Wah, udah banyak nih. Ada yang ngomen juga, pipi
Papi Rian idolaku. Wah. Oh, dipanggil iya. Papi. Enggak. Pak Ramadan ini banyak fansnya ini Ya, nih, Mas ya, Rian ini, nih. ya makanya saya ajak dia nih. Kalau saya sendirian nggak laku masalahnya. Ini Padahal YouTuber Pak gitu, Ramadan YouTuber. juga ini ya. Apa milenial. Oke, ini udah banyak nih pertanyaan yang sudah dijawab ya. Silakan langsung kita tunggu. Nanti ada tim kita, tim potret yang akan mengambil pertanyaan terbaik juga. Nah, ini ada pertanyaan juga. Pertanyaannya udah dipilih nih Pak. Ada dari Rizky Ok. Ini sekali lagi mohon maaf ya kalau misalnya salah untuk penyebutan nama dan lain-lain. Karena emang banyak disingkat-singkat Mas. Iya. Iya, maklum ya. Oke, bagaimana protokol keamanan datanya Pak Rian? Oh, oke. Oke. Bisa langsung dijawab? Pak Rian ya silakan Pak. Oke, dari Daspro karena memang datanya itu kan benar-benar bisa dibilang sensitif ya, karena di dalamnya itu data produksi yang valid dan terlaporkan sampai ke atas. Di sana ada data produksi, data konsumsi, dan data shipping. Di sini dari segi security kita bikin yang bisa login itu cuman database email Pusri. Jadi aku masukin database email Pusri aja, dan yang bisa login cuma mereka-mereka aja. Jadi benar-benar nggak bisa ditembus dari email luar. Hanya karyawan dan karyawati Pusri yang bisa masuk ke dalam data situ. Berarti internetnya juga harus dipakai di lingkungan Pusri? Kalau internet nggak bebas. Bebas ya Mas Kalau ya? internet bebas. Tapi yang sotoy tadi. Tapi yang login itu cuma yang terdaftar di database kita. Oh seperti itu. Dan semua data karyawan Pusri udah kita masukin semua. Dan itu aman, insya Allah secure. Sampai sekarang aman ya Mas ya? Aman. Aman. Jadi itu Insya Allah. Insya Allah. Walaupun ya Insya namanya Allah. hacker kan. Iya. Karena Instagram aku aja sering mau dihacker. Curhat. Lanjut. Ada dari Endra HG. Mau tanya nih, keren banget inovasinya Mas Rian. Kok aku semua sih? Ulang aja yuk Pak kita Pak. Mau nanya nih, keren banget inovasinya Mas Rian. Kalau untuk kami yang bukan IT, kira-kira apa yang mesti kami siapin nih? Ini juga harus dijawab oleh Pak Ramadan Iya, nih. sebenarnya Pak Ramadan. Iya Pak Ramadan, salah nih. Iya. Emang 2R sih hadir di sini. Pak Rian. Iya, dua-duanya ya Pak ya. Dua-duanya. Silakan Iya, Pak iya. Ramadan dulu Pak yang akan menjelaskan, nanti dibantu sama Mas Rian. Ya, baik. Ya, jadi kita kalau menggunakan teknologi bukan menggunakan teknologi yang paling canggih, tapi teknologi yang tepat. Tepat itu artinya yang sesuai. Kalau memang di wilayah tersebut hanya bisa di-entry dengan jaringan GPRS, ya gunakan handphone GPRS gitu ya. Atau katakanlah seperti ini intinya. Teknologi sekarang itu sudah memungkinkan. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan Departemen TI. Artinya tidak harus mengerti coding atau menjadi seorang programmer untuk membuat aplikasi. Jadi sekarang udah ada istilah teknologi low code, no code. Jadi bisa berprogram tanpa kode. Berarti Tiara cukup klik aja tiba-tiba jadi aplikasi APK, aplikasi Android. Atau juga ada sedikit coding yang tidak serumit ketika seorang programmer biasanya memprogram. Mbak Tiara cukup drag and drop, kemudian melakukan pengumpulan data untuk ditampilkan gitu ya. Bahkan untuk fitur-fitur yang cukup rumit seperti fitur login sudah dibuatkan. Fitur untuk mengambil data dimunculkan sudah bisa. Munculin data peta udah bisa. Itu dengan teknologi yang dengan pengetahuan pemrograman yang tidak terlalu tinggi. Dan teman-teman TI ya mungkin juga pengalaman dari Mas Rian, artinya teman-teman TI juga akan menyiapkan classroom kaitan dengan low code no code. Jadi sebenarnya nih tidak hanya Mas Rian nih yang di Pusri sini, ini banyak bakat-bakat terpendam yang mesti diangkat maksud saya. Jadi sebenarnya di Pusri ini banyak yang sudah istilahnya punya antusias atau passion yang cukup tinggi gitu ya. Dan harapan saya adalah mereka tidak hanya bermanfaat untuk di unit kerjanya, tapi intinya buat perusahaan lah. Ya, tapi paling nggak dimulai dengan, ayo deh kalau kalian misalnya di SDM gitu ya, dan tertarik ya kalian kutak-katik lah datanya kaitan dengan ke-SDM-an, laporkan ke atasan kalian gitu, apakah ini layak untuk ditampilkan atau untuk diolah. Nanti minimal keinginan tersebut akan membantu unit kerjanya, yang ujung-ujungnya akan membantu perusahaan secara umum kan. Jadi nanti kita kumpulin rian-rian yang lain gitu ya. Dan kita siapin nanti acara potret yang lain juga yang host yang guestnya beda lagi ya. Biar banyak yang makin aware ya Pak ya tentang data ini sendiri. Mas Rian mau ada yang ditambahin? Mungkin ya kalau soal mungkin teman-teman bingung ya apa sih no key no code gitu apa gitu kan asing ya. Mungkin kira-kira analoginya kayak gini aja.
Kan kalau sekarang kan kalau orang mau bangun rumah itu kan biasa beli pasir, semen, terus dibikin sendiri kan. Nah, dengan adanya yang tadi itu kita tuh langsung beli dinding doang gitu. Oh, dinding ceplok. Oh, ini pintu ceplok, kamar mandi ceplok, gitu aja. Kira-kira analoginya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang, oh aku nggak ada basic pemrograman, nanti gimana aku mau bikin sebuah aplikasi yang bisa dibaca oleh teman-teman luar, nggak usah bingung. Nanti kita mungkin bakalan ada classroom tadi Pak ya. Ya. Jadi bisa kita share gimana sih caranya bangun rumah dengan beli dindingnya doang gitu. Beli dinding, beli pintu, ceplok, jadi gitu. Asal sesuai dengan apa yang mau dibikin dengan unit-unit terkait, kira-kira kayak gitu. Betul, itu pertanyaan Endra HG tadi ya. Kita langsung ke Wikusnanto. Jadi pertanyaannya, bagaimana menjamin keamanan data di era digital seperti ini, Pak? Tadi udah dijawab ya, Pak ya? Atau Pak Ya, Ramadan pengen boleh sih. ditambahin Ya. lagi, Pak? Mungkin secara umum ya saya jelaskan, memang bahwa katakanlah teknologi memungkinkan untuk menarik data gitu ya. Belum lagi nih isu yang sekarang nih, data BPJS bocor gitu ya. Itu artinya memang sebenarnya awareness ya, kebanyakan itu salah satu digital culture yang juga setara ya. Jadi tidak hanya data driven mindset, tapi juga punya ada namanya cyber security awareness namanya. Itu juga salah satu budaya digital yang juga harus dimiliki nanti. Tapi itu sesi yang lain lagi nih. Sekarang saya jualan data driven mindset dulu ya. Tapi security awareness nanti bisa teman-teman yang dibantu jelas. Artinya apa? Artinya di era digital ya memang artinya harus sadar juga kaitan dengan keamanan data. Keamanan itu dalam arti kata jangan mudah gitu ya untuk mengutak-ngatik menggunakan password. Harus dijaga lah passwordnya itu ya. Login dan password harus selalu di-keep. Jangan menyimpan di tempat publik. Kalau misalnya menggunakan komputer tempat publik harus log out gitu ya. Ya jadi awareness itulah. Handphone juga hati-hati mengupload sesuatu di tempat publik. Katakan kita, wah ini daftar, kalau di sekolah misalnya, oh ini daftar teman-teman saya di kelas nih, nama, tanggal lahir, umur, sebuah alamat. Ya di-uploadnya ke tempat publik. Ke tempat publik tuh misalnya katakanlah script day gitu, artinya tempat publik yang bisa dilihat lagi sama publik. Mungkin kalau kita upload sendiri ke Google Sheet kita sendiri kan nggak perlu, karena itu harus login ya, nggak akan kelihatan. Tapi ada beberapa tempat yang itu bisa dilihat orang. Nah itu juga bahaya, nanti orang kan bisa terus menelusuri, akhirnya bisa melakukan social hacking dan lain-lain kan. Betul Pak, jadi data driven ini sebenarnya bukan cuma untuk perusahaan aja ya Pak ya, misal di sosial media seperti itu. Artinya banyak di dunia digital ini akan banyak digital culture ya, ada 7 digital culture, salah satunya memang data driven, tapi juga salah satunya tadi ada cyber security awareness. Itu tuh Pak, kalau cyber security awareness itu yang sekarang ini lagi ini ya, hype juga ya, banyak yang mencuri data, seperti itu. Atau katakanlah kalau ada link-link di email yang kita terima aneh-aneh itu ya, kan baru jangan diklik dengan mudah. Iya ya Pak ya, karena memang kalau udah diklik itu kita bisa kena hack seperti itu. Betul, dia udah siapkan skrip untuk wah luar biasa ini, aku harus belajar IT nih Pak sepertinya Pak. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Syahrial Adisan. Untuk beberapa pabrik yang lah berumur, gimana supaya data-data bisa fresh untuk diketahui? Diam dulu Bapak. Di apa? Iya. Ditarik maksudnya? Iya. Gimana Pak Ramadan? Saya nih, saya dulu ya. Jawabannya Pak. Iya, jadi namanya sudah tua gitu ya. Jadi teknologinya juga mungkin udah ketinggalan. Dia mungkin masih pakai pulmo, meteran-meteran, masih pakai tekanan, belum digitalkan. Kalau mau kita digitalkan, investasi nih, mesti beli gitu ya. Jadi banyak sih cara sebenarnya, makanya tadi teknologi bukan satu-satunya jawaban, tapi bisa jadi di lapangan kita juga harus tangkap datanya. Penting nih data kita ambil gitu ya, katakanlah satu kondisi alat. Tapi kita juga kalau beli alatnya mahal gitu ya. Ya kenapa tidak kalian tempatkan satu orang yang mungkin untuk mencatatnya secara manual. Ya tapi nggak manual banget pakai kertas gitu ya. Paling nggak sekarang udah teknologi gadgets kan. Silahkan kalian catat di gadget tersebut, nanti dengan aplikasi yang dibuat sendiri tadi bisa tersimpan data di pusat, bisa diolah seperti itu. Seperti itu, yang penting ada kemauan ya Pak ya? Ya itu maksudnya paling tidak jangan terlalu bergantung dengan teknologi dan lama jadinya ujungnya untuk nungguin teknologi yang belum pas-pas gitu ya, pas untuk dibeli karena pas mungkin, upgrade. Iya mungkin perlu upgrade, jadi akan lebih baik ya gerakan orang. Apalagi ini daerah yang bukan cuma di pabrik ya, di penjualan gimana nyatetnya? Mau bikin dulu e-commerce
Gambar sendiri. penjualan pupuk online langsung gitu ya, itu pun juga tidak mencatat yang keseluruhan. Katakanlah di pabrik, ketika kita mau bongkar muat kapal, apakah disuruh dicatat sedang hujan? Apakah sudah dicatat ada berapa orang yang sedang membongkar muat? Nggak ada kan? Itu harusnya dicatat oleh orang-orang di lapangan. Jadi tidak harus mengandalkan aplikasi. Gitu. Jadi kita bisa tahu nih kenapa kapal muatnya lama, Ya, karena hujan. Ya catatannya mana gitu. Oh ada Pak, dicatat di sini. Nah itu diolah juga. Jadi sebagai dapat insight kan. Oh telat karena hujan. Jadi gimana? Kasih payung gitu. Jadi sebenarnya data itu juga bisa jadi alasan ya Pak ya? Ya bukan alasan, maksudnya perbaikan lah. Ya perbaikan tentunya. Perbaikan ya Pak ya? Dan juga Banyak bukti cara Pak, lain. bukti. Nah ini ada dari Erwin Yusrizal. Pertanyaannya, semakin banyaknya data dalam konteks data driven, apakah masalah apa saja masalah yang akan dihadapi Pak? Apa semakin gampang dalam membuat keputusan? Yes, ya. Oke. Wah, ini agak dalam nih. Dalam Iya. ya. Iya. Kita sesi satu lagi aja ya. Jadi data nih. Jadi memang data. Jadi sebenarnya mungkin kalau Bapak Ibu sering mendengar namanya big data gitu ya. Data itu baru dibilang big kalau dia volumenya besar. Kalau dia variasinya banyak, variation. Sama satu lagi velocity-nya, cepet nih, datanya setiap detik ditangkap. 3 hal ini baru bisa dikategorikan big data. Nah, ketika data terkumpul semua, itu akan muncul problem baru memang. Jadi ketika nanti, ini mungkin pelajarannya teman-teman nanti di data science sama data analis nih. Nah, itu nanti ada kaitannya nih. Jadi teman-teman nanti ketika kita sudah punya data yang banyak nanti akan muncul nih kompetensi yang dibutuhkan sama kita nih. Tidak hanya tadi low code no code programmers, tapi juga mungkin nanti ada orang-orang seperti data analis, data scientist, data engineer. Ada muncul profesi-profesi atau kompetensi baru di unit kerja untuk mengolah itu. Karena data benar, semakin banyak data itu juga semakin bias ya. Data tuh ada yang bersih, ada yang kotor. Iya. Jadi ada yang harus kita mau ngambil satu sisi sebuah data terus jadi sebuah informasi ya. Cuman ada berapa yang datanya tuh ya nggak berpengaruh bener deh ke situ, makanya dia harus dibuang-buang, dirapiin. Atau mungkin ada yang salah entry, kalau misalnya dia human error itu harus dibersihkan. Jadi ada tugasnya nanti teman-teman data engineer itu akan bertugas sendiri untuk membersihkan, menyimpan, memperbaiki. Data scientist data analis akan mengolah data sesuai dengan kebutuhan bisnis. Data scientist akan mengutak-ngatik data itu, apakah ini menjadi sebuah tren baru, apakah ini bisa jadi sebuah perilaku baru dari data yang kita kumpulkan tadi. Jadi akan muncul kompetensi baru dan pustrinya harus sudah siap duluan nih dari sekarang untuk bisa memiliki kompetensi tersebut. Jadi data dikumpul selama ini gitu ya. Pabrik pupuk nih dari tahun 59 datanya harusnya kan banyak banget ya, kan. Dan harusnya ini menjadi sesuatu yang berharga dan bisa jadi analisa yang baik gitu kan. Dan harapannya tadi bisa melakukan banyak perbaikan atau juga mungkin ya peluang-peluang bisnis baru malah mungkin ya dengan data itu. Makanya perlu kompetensi orang-orang tadi. Betul. Data. Pak, kita lanjut lagi ya karena pertanyaannya masih banyak nih dari Sobat Pusri. Ada dari Putu Krisna. Selamat sore Pak, data driven mindset. Itu bagaimana sih cara pendekatan berbasis data ini yang dilakukan perusahaan untuk membuat keputusan strategis melalui analisis dan interpretasi sebuah data. Wih, pinter-pinter semua. Iya, canggih-canggih. Ngeri-ngeri. Luar biasa. Tolong dicatat datanya nanti Iya, diundangin aja. iya. Iya. Ya memang ini ya, itu pertanyaannya cukup berat itu ya. Intinya memang Langsung lulus nih Pak jadi insan Pusri. Makanya udah siap nih, udah aware lah gitu ya. Ya gitu deh. Saya nggak banyak komentar ya, tapi intinya memang analisanya juga itu tadi kompetensi sebenarnya. Yang dibutuhkan itu kompetensi dulu deh. Dan kalau kompetensinya cukup, artinya kita mau belajar, tapi ini tahu dulu manfaatnya ya. Jadi kalau misalnya, jadi sebenarnya gini, saya juga di data driven mindset ini dalam rangka menumbuhkan nih antara people and culture sebenarnya. Kalau people and culture disandingkan, maka yang perpotongannya adalah kita memiliki people atau talent yang memiliki kemampuan, kompetensi, dan budaya data driven tadi. So people and culture, tengah-tengahnya yang mau kita tangkap nih, orang yang punya talenta yang baik, kompetensi yang baik, dan dia siap untuk aware terhadap kebutuhan data. Saya kira itu. Nah,
awareness sudah cukup sebenarnya. Artinya dia hobi nyatetin, itu udah cukup. Nanti data itu akan dikumpulkan di pusat, biar orang teknologi yang ngurusinnya. Informasi, biar orang teman-teman proses bisnis yang ngurusinnya, yang tahu tuh data tuh mau diapain. Tapi untuk bisa mencatat itu tadi, itu yang Mbak Tiara tahu di daerah sana ini perlu informasi, Mbak Tiara sudah siap pasukan di lapangan untuk mencatat itu semua. Tidak pakai teknologi canggih-canggih tuh, ya kan? Murah. Saya kira itu yang nanti bayangannya seperti itu kalau saya nanti mungkin itu dibantu nanti dengan brainstorming lagi ya sama teman-teman unit kerja lain seperti apa sih di lapangannya. Itu jawabannya Putu Krisna. Iya. Ya. Ada dari Zain. Wah, Izin bertanya. Kadang secanggih apapun sistem yang dibuat akan percuma kalau data tidak diinput secara konsisten. Nah, betul banget. Strategi apa? Strategi apa yang tepat agar para karyawan konsisten untuk menginput data, Pak? Dimarahin direktur. Iya, benar. Itu benar, itu kuncinya tuh. Jadi ini itu akan problem yang di organisasi sebenarnya problemnya ya, ketika ini jadi kerjaan saya nggak sih ngumpulin data gitu ya bertanya. Ya, artinya dia harus ditugaskan untuk itu. Kecuali dia memang sudah sukarela sifatnya ya. Atau mungkin kita coba ngulik-ngulik di culture akhlak dari sisi loyal nih, mau nggak dia untuk mengumpulkan itu. Tapi sebenarnya yang benar adalah dia ditugaskan khusus untuk mengelola itu. Akan dibuatkan surat perintah khusus dari pimpinan langsung untuk orang-orang di seluruh unit kerja, kalau perlu Pak Dirut. Langsung padatannya banyak banget setiap hari. Disuruh 10 20 dikumpulin. Pakai nama Bapak nih. Tapi intinya kalau di organisasi mau gak memang penugasan sifatnya. Oke, lanjut lagi Pak. Kita ini kan banyak pertanyaannya Pak. Ada dari Dwi. Kayaknya Dwi ini anak ini deh SMA deh. Kalau untuk data driven mindset ini sebagai stakeholder baru, apakah data-datanya mudah dipahami? Kalau untuk data driven mindset ini sebagai stakeholder baru, apakah data-datanya mudah dipahami? Baik Dwi, terima kasih pertanyaannya. Ya, data driven mindset ya mungkin kan tadi istilah budaya bahwa kita itu kalau mau bertindak itu siapin dulu datanya gitu ya. Kalau dirasa datanya kurang, kumpulkan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, nanti kita baru bisa katakan bahwa apapun kegiatan aktivitas yang kita lakukan berdasarkan informasi yang ada tadi itu sudah benar. Nah, bagaimana dengan stakeholder? Ya sebenarnya data itu ada pemiliknya. Siapa pemilik data? Si yang melakukan proses bisnis tersebut. Orang produksi melakukan proses produksi. Data-data tentang produksi itu adalah miliknya orang produksi. Dialah yang disebut stakeholder atau pemilik atau ownernya ya. Stakeholder artinya siapa saja yang berkepentingan dengan data tersebut ya kan. Katakanlah pihak ketiga tadi yang saya bilang antrian truk kan di produksi mungkin ada antrian bongkar muat. Nah, informasi antriannya mungkin ditayangkan. Informasi pupuk apa yang sekarang harus diambil ditayangkan. Jadi stakeholder bisa sifatnya paling tidak yang selama ini dia tidak tahu apa-apa, akhirnya dia bisa dapat informasi. Itu udah salah satu manfaat dari data driven mindset. Jadi bukan hanya dalam rangka stakeholdernya yang disuruh ngumpulin data, jangan bukannya orang truknya yang suruh catat-catat gitu, enggak, tapi stakeholder akan mendapat manfaat dari itu. Stakeholder mendapat manfaat dari tentu dari si pemilik data tadi nih yang harus men-share mana-mana yang bisa malah menunjang stakeholder tadi, pelanggan, kemudian juga salah satu kayak distributor kita mungkin gitu deh kira-kira. Ada lagi Pak pertanyaan dari Fandi 9. Untuk kegiatan data driven mindset ini ukuran kinerja atau indikatornya apa aja Pak yang bisa dipakai? Ya memang karena ini ini pertanyaannya ini aktivitas budaya ya. Jadi yang diukur itu sebenarnya kalau KPI-nya lah ibaratnya ya, atau katakanlah OKR-nya deh, objektifnya itu kan sebenarnya kan menggalang sebanyak-banyaknya. Maka key result-nya atau hasilnya adalah berapa orang yang sudah bisa melakukan aktivitas mencatat data, misalnya berapa banyak orang produksi seperti Rian yang bisa meng-create dashboard, itu bentuk ukurannya ya. OKR atau KPI-nya. Jadi justru di situ yang dicari karena dia nggak ya beda lah cara mengukur. Ini budaya, ini aktivitas budaya ya.
Jadi seberapa banyak orang yang engage di sana, seberapa banyak aktivitas yang mendorong program-program aktivitas yang bisa mendorong supaya bisa menumbuhkan masrian-masrian yang lain di kerja lain. Itu ukuran-ukuran dari sebuah aktivitas program kerja budaya ya. Saya kira itu. Ini seperti itulah kira-kira kalau menurut saya. Oke, Pak, ada lagi nih Pak pertanyaan dari Suhartono. Karena Pak kita Tono memang bagaimana mengatasi pertumbuhan data yang semakin lama semakin banyak terhadap kecepatan akses terhadap data tersebut. Terpasang suatu aplikasi menjadi berat atau lemot datanya semakin banyak. Oke. Oh, kalau dia menggunakan teknologi. aplikasi kali ya Pak ya? Betul, itu teknologi ya. Jadi itu menjadi porsinya teknologi untuk bisa meningkatkan lagi ya kapasitas ya, orang bilang kapasitasnya, mungkin kapasitas harddisknya ya kayak handphone kita gitu ya. Kalau handphonenya udah diisi data banyak-banyak dan mentok ya kan lemot tuh. Ya di-upgrade, jangan di ini. Itu intinya kalau di teman-teman itu ada istilah ITIL ya. Jadi di mana dia mempunyai sebuah aktivitas untuk selalu memantau capacity dari hardware-nya dia. Kalau udah tahu nih pertumbuhan harddisknya setiap tahun naik nih 10%, nanti kan ujungnya mentok jadi 100%. Ya sebelum 100% ya belilah harddisk lagi gitu loh. Jadi dijaga namanya capacity-nya sehingga tidak lemot seperti yang Pak Suhartono tadi bayangkan. Memang hati-hati. Artinya kerjasama lah ya antara teman-teman IT-nya untuk menjaga capacity. Sementara yang teman-teman di lapangan nih bakar ada air bah data yang banyak gitu ya, menumpuk. Tapi jangan salah tuh data tuh menjadi ini tadi saya ada menggaris bawah yang Mas Suhartono tadi bilang tuh kaitan dengan data tuh pertama tadi yang Mas Dete bilang freshness. Tapi di Mas Suhartono tadi ya, ini semua data harus ditampung nih kan pertanyaan dia tuh. Makanya yang namanya nyimpen data itu kan cost-nya kan fix nih. Makanya kita butuh orang analis-analis, butuh yang olah data untuk menjadikan data itu langsung bernilai gitu loh. Kalau data juga dikumpulin tok ya, ini tukangnya cuma ngumpulin data doang tapi nggak diolah gitu. Jadi memberi manfaat bisnisnya di mana nih? Kan nggak ada, jadi jangan disimpan aja maksudnya. Harus ada kompetensi yang tadi nih bisa ngolahnya, buat report yang baik. Ini Pak Direksi juga sudah ngajak untuk bisa, ayo dong nih teman-teman milenial kalau bisa ada yang ngerti infografis gitu ya. Yeah. Dia trainingin nih. Nah itu sudah salah satu ini ya buat mempush bahwa harus bisa diolah gitu ya. Mungkin di saya tadi awalnya dengan ayo kumpulin data banyak-banyak, tapi Pak Hartono tadi bilang kalau data udah banyak gimana gitu, ntar malah servernya hang gitu ya. Di TI-nya bilang oke, nanti capacity diatur. Tapi yang buat teman-teman bisnis yang langsung diolah dong datanya, dimanfaatkan. Karena ini freshness-nya yang mau dijaga gitu. Semakin dia fresh, value-nya semakin tinggi, itulah data is the new oil. Nah ini Pak udah 1 jam loh Pak kita udah. ngobrol. Nggak kerasa ya? Seneng loh ngobrol sama Pak Ramadan ya. Closing statement nih tentang data driven mindset ini sendiri dari Pak Ramadan, dan nanti dilanjutkan Mas Rian ya Mas ya untuk closing statementnya sebelum kita closing potret untuk episode ke-7 ini. Ya? Silakan Pak. Wah, banyak banget ya Pak. Oh nggak ada. Oh ya. IT antusias tuh emang banyak device. Intinya kalau saya mari kita dukung strategic house dari Pupuk Indonesia dan coba kita care juga kaitan dengan meningkatkan kemampuan kita nih untuk bisa menganalisa data dengan baik. Mungkin tidak diawali dengan menganalisa, kita awali dulu dengan data itu di mana dapatnya gitu. Nanti ada kelas-kelas ya yang akan kita mintakan juga ke teman-teman TI untuk bantu. Kita juga ada expert-expert dari luar yang bisa bantuin kita. Misalnya kita tahu dulu nih kebutuhan bisnisnya apa sih sekarang misalnya gitu ya. Terus kemudian data yang dibutuhkan apa? Oh ABCD. Dari ABCD mana yang nggak ada datanya? Oh di D. Ayo kumpulin akuisisi. Nah itu yang program kerja yang perlu disiapkan. Semangat dah. Saya kira itu. Mungkin itu dulu deh. Terima kasih Pak Ramadan. Semangat ya pokoknya, dukung deh. Itu pentingnya tadi ya Pak ya, data driven mindset tadi. Nah, kalau dari Mas Rian apa nih Mas? Mungkin gini aja ya, buat teman-teman yang kadang mereka tuh punya data tapi nggak tahu gimana mau nyampilin secara tools. Mungkin kalian paling nggak bisa bikin lah video pendek, vlog ataupun sekedar flyer di Instagram doang, yang penting itu menampilkan data tentang unit kerja terkait gitu. Jadi paling nggak adalah, walaupun bingung coding, ya udah nggak usah coding.
bikin aja Instagram gitu aja paling. Gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Rian dan juga Pak Ramadan. Ya. Nanti kita buat lagi deh Pak potretnya ya. Ya. Selanjutnya biar lebih tahu lagi tentang data driven mindset ini karena memang Oke. terbatas sekali waktunya. Padahal udah lama ya Pak ya ngobrolnya, tapi masih pengen ngobrol lagi. Sekali lagi terima kasih untuk seluruhnya Sobat Pusri dan juga Insan Pusri. Nantinya pertanyaan terbaik akan dipilih secara langsung di Instagram kita, di story Instagram kita di @pusripalembang, dan juga pastinya untuk kuis juga harus pantengin terus Instagramnya Pusri Palembang karena di akhir acara akan diumumkan. Tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Saya Altiara Putri bersama dengan tim Potret pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Potret selanjutnya. Dadah!